Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom Abang dan Ina, selamat pagi, selamat Advent ketiga. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan di hari Jumat 19 Desember 2025. Tapi sebelum itu kita mau mendengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Abang Inang, kita bernyanyi dari buku ND nomor 417, Rade Situtu Haluaon. Salam, Amang dan Inang, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan renungan di pagi ini dari HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih boleh membangunkan dan mempertemukan kami dalam renungan pagi ini. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerima pengajaran-Mu dengan iman yang sungguh. Kuatkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman ini dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini, Jumat 19 Desember tahun 2025, dikutip dari Yeremia 31 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku." Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yang menjadi judul nats renungan kita di pagi ini, Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Amang dan Inang serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 34 menyampaikan kabar yang sangat menyenangkan hati kita. Karena ada tertulis, "Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Ini adalah janji Tuhan tentang perjanjian baru, hubungan yang dipulihkan antara Allah dan manusia. Nabi Yeremia hidup pada masa yang sangat sulit bagi bangsa Israel, khususnya Yehuda. Ia melayani ketika bangsa itu terus-menerus hidup dalam dosa.
menyembah berhala, dan menolak firman Tuhan. Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis karena hatinya hancur melihat kerasnya hati umat Tuhan. Berkali-kali Yeremia menyampaikan peringatan, jika bangsa itu tidak bertobat, pembuangan akan datang. Namun pesan itu tidak disukai. Yeremia ditolak, diejek, bahkan dipenjara. Ia sering merasa sendirian dan lelah, tetapi Tuhan tetap memerintahkannya untuk berbicara. Di tengah situasi gelap itulah Tuhan menyampaikan pengharapan besar melalui Yeremia. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan umatnya hancur selamanya. Akan datang perjanjian baru, bukan lagi hukum yang hanya tertulis di loh batu, tetapi firman yang ditulis di dalam hati manusia. Dalam nats ini, Tuhan berkata bahwa suatu hari semua orang akan mengenal Dia. Dan yang paling menghibur, Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini adalah pesan yang sangat menguatkan bagi bangsa yang sedang menuju pembuangan. Tuhan seolah berkata, walaupun kamu gagal, walaupun kamu dihukum, Aku tidak selesai dengan kamu. Yeremia yang setiap harinya menyaksikan dosa dan kehancuran bangsanya, kini menyampaikan janji bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang menghukum, tetapi Allah yang mengampuni dan memulihkan. Pengampunan ini bukan sementara, tetapi sungguh-sungguh Tuhan bahkan memilih untuk tidak mengingat dosa umatnya lagi. Janji ini digenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus ketika dosa manusia diampuni melalui salib. Apa yang Yeremia nubuatkan di tengah air mata, kini nikmati hari ini sebagai anugerah. Hai jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakan kita, kesukaran tidak selamanya membawa dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Percayakah kita bahwa kesukaran bisa menjadi loncatan untuk memantapkan iman percaya kita dan melatih ketaatan kita kepada Allah? Atau dengan kata lain, fakta yang sering terjadi adalah ketika bagi manusia kesukaran dan kesulitan merupakan hal yang buruk dan tidak diinginkan. Namun bagi orang percaya, kesukaran dan kesulitan bisa menjadi kesempatan yang diizinkan Allah untuk mencapai kualitas iman yang lebih baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Yeremia yang sudah dipilih Allah menjadi nabi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel juga mengalami banyak kesukaran dan kesulitan. Yeremia menyaksikan dan membuktikan kepada kita bahwa kesukaran, kesulitan yang dia miliki bisa menjadi loncatan iman yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ketika Yeremia mengalami kesukaran dan kesulitan, dia tidak memilih untuk pergi dan meninggalkan Allah. Walaupun pada awalnya dia tidak memiliki keinginan menjadi nabi, dia merasa dirinya masih terlalu muda. Dan tampil sebagai nabi pastilah sering diperhadapkan dengan zona yang tidak nyaman. Namun pada akhirnya Yeremia sampai kepada keputusan untuk memberi diri pada panggilan Allah. Hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari Yeremia adalah kesungguhan dan ketulusannya dalam melayani Tuhan. Baginya tantangan yang besar bukanlah hal yang harus dipermasalahkan, karena dia yakin bahwa Allah yang dipercayainya lebih besar dari tantangan dan masalah yang muncul dalam tugas pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia 31 ayat 34
adalah ayat yang membawa pengharapan besar. Tuhan berkata, satu, Tuhan ingin hubungan bukan sekedar ritual. Ayat ini dimulai dengan kalimat bahwa semua orang akan mengenal Tuhan. Artinya, Tuhan tidak ingin kita hanya melakukan aktivitas keagamaan tanpa hati. Ia ingin hubungan bukan sekedar rutinitas. Yang kedua, semua orang punya kesempatan yang sama. Tuhan berkata, dari yang kecil sampai yang besar. Artinya Tuhan tidak pilih kasih. Semua orang berharga di matanya. Bahkan orang yang merasa paling berdosa sekalipun tetap diundang untuk mengenal Tuhan. Tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengampuni kesalahan kita. Bagian tengah ayat ini berkata, Aku akan mengampuni kesalahan mereka. Ini pengampunan yang tulus, penuh kasih, dan tidak bersyarat. Yang keempat, Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Inilah inti pengharapan kita. Tuhan berkata bahwa Ia tidak lagi mengingat dosa kita. Ia berarti Tuhan tidak terus mengungkit masa lalu kita. Ia tidak memperlakukan kita berdasarkan kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi berdasarkan kasih anugerah-Nya. Sebagai penutup renungan kita dari Yeremia 31 ayat 34, mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah diampuni dan berjalan dalam kasih Tuhan setiap hari. Menjadi perenungan untuk kita lakukan adalah akan mengenal Allah ini adalah firman yang disebut Allah pada ayat 34. Dari hal ini kita semakin memahami bahwa pengenalan akan Allah dimulai dari kebenaran yang ditanamkan Allah di dalam batin dan hati manusia. Dengan kata lain, Tuhan ingin menegaskan bahwa siapapun kita, kecil, besar, apapun latar belakang kita, apapun status kita, Allah menegaskan bahwa Dia sudah menanamkan kebenaran itu di dalam batin dan hati kita. Allah menegaskan bahwa Dia telah bertindak dalam kuasa-Nya agar kita sebagai orang yang percaya tidak kehilangan arah. Namun kita tetap hidup sekalipun kita pernah tunduk di dalam keinginan daging dan dosa. Karena sesungguhnya kebenaran Allah yang ada dalam diri kita akan menelanjangi kuasa dosa dan kedagingan. Maka mari kita sadari bersama apa yang sudah dilakukan Allah dalam hidup kita. Mari kita mengenal Allah, jangan tunggu nanti atau besok, karena sekaranglah waktunya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang sempurna. Tolong kami untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan-Mu dan tidak lagi terikat oleh masa lalu kami, dosa-dosa kami. Jadikanlah kami anak-anak yang membawa kasih-Mu kepada orang lain. Tuntun kami dalam melaksanakan kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menutup renungan Advent kita bernyanyi dari Bukende nomor 417 ayat yang kedua. Bagi dosa sesa, oh Tuhan, sudah
Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.